Kita beralih ke informasi lain pemirsa, hadiri KTT APEC 2025, Presiden Prabowo Subianto disambut Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Ya, di hadapan para pemimpin dunia, Prabowo akan berbicara mengenai penguatan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Indonesia 대통령님입니다. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung disambut oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Rangkaian KTT APEC digelar pada 30 Oktober hingga 1 November 2025. Konferensi ini dihadiri para pemimpin ekonomi anggota APEC untuk membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik. Presiden Prabowo dijadwalkan akan berbicara mengenai penguatan kerjasama ekonomi di kawasan. Kehadiran Prabowo mempunyai makna strategis mengingat forum ini merepresentasikan 60% produk domestik bruto dunia dan lebih dari sepertiga populasi global. Iya, Presiden Prabowo Subianto bertemu diaspora Indonesia. Para WNI yang tinggal di Korea Selatan mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Setibanya di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto disambut hangat dan meriah oleh diaspora Indonesia. Para diaspora Indonesia yang tinggal di Korea Selatan ini secara khusus datang ke hotel tempat Prabowo menginap. Mereka mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia. Untuk aku sih berharapnya Pak Prabowo bisa membawa Indonesia lagi untuk maju lagi ya. Semoga harapannya dengan 4 tahun lagi Pak Prabowo memimpin Indonesia ini bisa membuat masyarakat lebih sejahtera. Senang dan bangga dapat bertatap muka dan bertemu langsung dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Presiden Prabowo akan menghadiri KTT Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC 2025. KTT APEC akan membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik. Pemirsa, polisi menangkap artis Onadio Leonardo bersama istri terkait kasus narkoba. Ya, tetaplah di Sindo Today. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. HT berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Baru kali inilah namanya ada pembunuhan terhadap seorang diplomat. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Adanya kelompok-kelompok kepentingan di dalam Polri itu memang ada. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. HT berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang.
Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindonews TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Baru kali inilah namanya ada pembunuhan terhadap seorang diplomat. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Adanya kelompok-kelompok kepentingan di dalam Polri itu memang ada. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindonews TV. Kembali di... Misalnya hujannya sampai nggak berhenti itu bisa sepinggang ya kalau di sebelah sananya. Cuman kalau standar ya biasanya sepaha. Itu ukuran orang dewasa gitu ya, Mbak? Iya, sepaha orang dewasa ya. Ada 50 sampai 1 meter itu Mbak? Pernah sih sampai segitu. Pernah sampai segitu. Ini tadi terjebak udah berapa lama di sini Mbak? Ada kali 30 menit. Ratusan rumah di 8 RT di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 1 meter. Ya, banjir disebabkan luapan air dari kali penghubung Pesanggerahan yang mengalami kenaikan debit air pasca hujan deras yang melanda Jakarta. Kali penghubung ini ya? Banjir kembali dirasakan ratusan warga yang bermukim di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat malam. Banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga akibat luapan air kali penghubung Pesanggerahan. Adanya penyempitan kali membuat debit air pada kali penghubung Pesanggerahan meluap. Untuk mengurangi air masuk ke dalam rumah, warga berinovasi dengan tanggul buatan. Namun, tingginya banjir membuat air tetap masuk ke rumah dan mengganggu aktivitas warga. Ini banjirnya bukan sebulan sekali, tapi seminggu 3 kali, bisa 4 kali. Setiap hujan sedikit aja pasti banjir. Saya pikir masalah kali ya. Kali yang di ujung sana itu mengecil. Jadi airnya sebenarnya saya bukan yang nggak mau banjir, cuman ini banjirnya udah keseringan. Kali yang di perbatasan antara Jakarta Barat dengan Jakarta Selatan itu kayaknya mengecil. Jadi air nggak lancar ke sana. Agar banjir tidak berulang, warga berharap pemerintah melakukan pelebaran dan pengerukan pada kali penghubung Pesanggerahan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Unjuk rasa yang digelar oleh massa gerakan Tapteng Baru untuk Perubahan berujung ricuh. Ya, massa yang melintas di depan rumah mantan Bupati Tapanuli Tengah diadang oleh kelompok massa lain. Bermula dari aksi saling maki dan saling tunjuk, dua kelompok massa ini akhirnya terlibat bentrokan. Tak hanya saling pukul, kedua kelompok massa juga terlibat aksi lempar batu. Sejumlah petugas gabungan yang berada di lokasi tak mampu berbuat banyak. Sebelumnya, ratusan pendemo yang mengatasnamakan aksi Tapteng Baru mendesak pertanggungjawaban anggota dewan atas mangkraknya pembangunan kantor Bupati Tapanuli Tengah. Massa menilai DPRD lemah dalam melakukan pengawasan. Jangan mentang-mentang udah hebat, udah datang perintah. Sebentar-sebentar NTB dengan kepala dinas. Itu kasus besar. Dalam aksi kali ini, tak satupun anggota dewan yang menemui para pengunjuk rasa hingga mereka mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.